على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, wa'alaikum mahsubuh rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, terutama nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat ini kekal dalam diri kita dan Allah tambah lagi nikmat yang banyak dalam diri kita, sehingga dengan nikmat itu kita mudah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salatu dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di mahsyar kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah engkau semua bersama orang-orang yang benar. Was-shadiqin was-shadiqat, kata Allah lagi, orang-orang yang benar dari laki-laki dan orang-orang yang benar daripada perempuan. Kalau sadaqullah lakana khairan lahum. Dan andai kata mereka itu bersikap benar terhadap Allah, pastilah itu amat baik untuk mereka sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ani Mas'ud radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa innal birri yahdi ila al-jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allah kadzaban." Muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebaikan itu akan menunjukkan perbuatan atau perkataan, akan menunjukkan kepada kebenaran, dan kebenaran itu akan menunjukkan kepada surga. Dan apabila, kata Nabi, seorang melakukan kebaikan sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tulis dia di sisi Allah sebagai hamba yang benar, dan sesungguhnya dusta atau keburukan itu menunjukkan kepada dosa, kejelekan, dan dosa itu akan menunjukkan kepada neraka. Dan sesungguhnya apabila seorang melakukan keburukan, berdusta, berbohong, fujur, sehingga hamba tersebut ditulis oleh Allah sebagai hamba yang pendusta. Muttafaqun alaih. Di dalam ayat yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala panggil orang beriman, wahai orang beriman, pertama bertakwa kepada Allah, yang kedua hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar, bukan bersama orang-orang yang banyak. Karena kadang ada yang banyak tapi tak benar. Kita diperintahkan oleh Allah adalah menjadi orang yang benar, walaupun kita sendiri, dimanapun kita berada. Mau ramai, mau sendiri, jadilah kita orang yang benar. Kalau ditujukan kepada hadis, karena benar itu akan menunjukkan orang itu kepada berkata jujur, perbuatan benar akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menuntun atau menunjukkan orang itu kepada surga. Jadi nyambung ya. Berkata benar, berbuat benar akan menunjukkan kepada kebaikan. Kebaikan itu akan menuntun manusia kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya.
orang yang baik sehingga Allah Subhanahu wa taala catat, golongkan dia menjadi hamba-hamba yang benar. Kalau Allah sudah golongkan manusia itu menjadi hamba yang benar, maka tujuan dia, akhir daripada cerita dia akan masuk surga. Saking seringnya dia buat benar, berbuat kebaikan, sehingga Allah sendiri yang mencatat, dicatat oleh Allah menjadi hamba yang benar. Indallah nih, dicatat di sisi Allah menjadi siddiqan. Abu Bakar as-Siddiq. Karena apa? Pembenaran, langsung membenarkan Rasulullah SAW. Kalau sahabat yang lain, Umar, nama bapaknya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, tapi khusus Abu Bakar tidak dipakai nama bapaknya, Abu Quhafah nama bapaknya. Bukan Abu Bakar bin Abu Quhafah, tidak, namanya Abu Bakar as-Siddiq. Kenapa? Ketika Rasulullah datang, wahyu turun dari Gua Hira, maka keluar dari rumah bertemu dengan Abu Bakar. Rasulullah langsung cerita, wahai Abu Bakar, aku ditetangi oleh mereka begini-begini, akan menjadi nabi. Seketika itu juga Abu Bakar membenarkan Siddiq, membenarkan Rasulullah SAW. Tidak pakai cerita panjang, tidak pakai penelitian, tidak pakai macam-macam, langsung membenarkan Rasulullah, sehingga datang gelar langsung Abu Bakar as-Siddiq, orang yang membenarkan. Secara langsung setelah itu Abu Bakar datang kepada sahabat-sahabat yang lain, mengajak sahabat-sahabat yang lain kepada iman. Jadi pahala yang terbanyak setelah Rasulullah itu siapa? Abu Bakar. Manusia itu kalau buat baik terus, maka dia akan dilingkari Allah dengan kebaikan, sehingga dia belum susah untuk keluar daripada lingkaran kebaikan itu, sehingga dia menjadi hamba yang baik, siddiq di sisi Allah, hamba yang benar. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya berdusta, perbuatan buruk itu menunjukkan kepada kecurangan, kepada perkara yang tercela, perkara yang buruk. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perkara yang tercela, yang buruk itu akan menuntun manusia itu kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah langsung berbuat buruk? Wa innar rajula la yukadzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Dan sesungguhnya seorang itu saking seringnya dia berbuat buruk, sehingga Allah catat dia menjadi hamba yang buruk, hamba yang berdusta. Dan dalam ulama katakan, apabila kita berbohong satu, maka akan kita cari 9 alasan untuk berbohong lagi, untuk menutupi kebohongan. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita kata Allah, wa kunu as-shadiqin, hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Karena terkadang hati iman kita ini tergantung kepada suasana. Kalau suasana ketika itu kebenaran, maka kita menjadi orang yang benar. Namun kita kalau masuk salah tempat, teman-teman, lingkungan tidak benar, karena iman lemah, yakin lemah, amal lemah, maka kita menjadi orang yang tak benar. Maka posisikan kita wa kunu ma'as-shadiqin. Jangan sampai kita lari daripada orang-orang yang benar. Karena takutnya, karena kita duduk bersimbang, bercerita, bergaul dengan orang yang tidak benar, ketidakbenaran mereka itu akan masuk ke dalam diri kita, dan yang akhirnya kita susah untuk keluar daripada ketidakbenaran itu. Karena sudah sudah menikmati kesalahan. Mudah-mudahan Allah jaga kita menjadi orang-orang yang benar, menjadi kelompok wa kunu ma'as-shadiqin. Kalau kita tidak bisa mempengaruhi kebenaran, maka kita cari suasana yang benar. Tapi kalau bisa, kita pengaruhi orang untuk berbuat benar.
dimanapun tempat kita. Ada satu kisah seorang pengembala didatangi oleh Abu Bakar atau Umar ketika itu. Wahai pengembala, kami haus, tolonglah minta susu kambing. Kata pengembala itu, nggak bisa, ini bukan punya saya, ini punya tuan saya. Nggak apa-apa, kami beli susu kambing untuk minum kami. Iya, nggak bisa, kata pengembala itu, ini bukan punya saya, punya tuan saya. Terakhir, tuan kamu kan nggak ada, nggak melihat kamu. Nggak apa-apalah, air susu kambing itu kamu kasih sama saya. Apa kata pengembala itu? Tuan saya memang tidak melihat saya, tapi Tuhannya tuan saya melihat saya. Dalam keadaan sendiri pun dia sanggup berbuat benar. Kemudian Allah kasihkan kita hidayah selalu dalam kebenaran, sehingga kita mati dalam keadaan menjadi siddiqon, menjadi orang-orang yang benar. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli shalihah. Al-Fatihah.